Racikan Berita 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berkumpul dengan teman-teman yang terhormat dan punya semangat tinggi. Jadi tema yang mesti saya bawakan ya baru saya dengar. Mereka dikasih boleh keluar itu. Oh gitu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi karena bicara kepolisian, saya juga ikut Mas Yusuf pakai topi copet gitu ya. Jadi kan seperti kalau di dunia kriminal adu pintar antara polisi dengan copet. Biasanya copet itu lebih pintar gitu ya. Barangkali kita bicara di sini copet ilmu pengetahuan. Gitu. Nah teman-teman, saya coba membandingkan kepolisian kita dengan kepolisian negara-negara lain terlebih dahulu supaya kita juga paham posisi polisi kita ada di mana sih dibanding dengan polisi lain. Kalau saya cenderung tidak sepakat polisi ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri. Saya lebih condong polisi itu ke Kementerian Hukum karena paketnya dia penegak hukum. Jadi harus satu paket juga tuh dengan kejaksaan dan kehakiman. Tadi sudah dikemukakan. Kira-kira begini, ketika Polsek atau Polres menangani sebuah perkara supaya tidak bolak-balik dari Kejaksaan Agung P29, P19, P21, maka harus disupervisi dulu. Dia harus disupervisi oleh Kejaksaan Negeri. Nah, begitu ditangani Polda, harus disupervisi oleh Kejaksaan Tinggi. Begitu tingkat Barreskrim, Mabes Polri, harus oleh Kejaksaan Agung. Jadi perkaranya cepat gitu, jangan semau-maunya mereka tangani sendiri, menyelesaikan sendiri. Ini satu rumpun sebenarnya penegakan hukum. Nah kita sebenarnya pernah mencoba semuanya, kepolisian, baik itu di Kementerian Dalam Negeri, kejaksaan, bahkan kehakiman. Karena itu idealnya setelah sekian tahun termasuk di bawah Kementerian Pertahanan Keamanan. Nah, itu bisa dibagi. Misalnya BRIMOB. BRIMOB kan paramiliter. Maka itu bisa di bawah Kementerian Pertahanan, harus ditambah Kementerian Pertahanan Keamanan. Bukan paketan. Pertahanan keamanan itu satu paket, satu nafas. Nah, kemudian polisi konvensionalnya di bawah Kementerian Hukum. Nah, kalau di bawah usulan dibuat Kementerian Keamanan, nah itu bias. Karena polisi itu adalah keamanan ketertiban masyarakat atau keamanan publik. Kalau mau harus pakai keamanan publik, tidak boleh berhenti Kementerian Keamanan, enggak. Harus keamanan publik atau keamanan ketertiban masyarakat. Karena yang namanya keamanan itu luas. Ada keamanan individu seperti kita di rumah untuk menjaga keamanan, pintu gerbang kita digembok gitu. Keamanan kelompok atau publik itu kepolisian lewat Babin Kamtibmas. Nah itu kan artinya dia bekerja sama dengan masyarakat. Karena Kamtibmas harusnya cara membuat organisasinya harus lebih banyak polisi patroli yang betul-betul dekat dengan masyarakat. Jadi polisi patroli, gimana polisi patrolinya? Misalnya dia lihat kemarin, saya kebetulan baru saja tanggal 5 Oktober kemarin habis pulang dari TNI, sore-sore mau pulang ke rumah di Cipayung, di dekat Polsek Cipayung, 400 meter dari Polsek Cipayung, Jalan Mabes Hankam Raya. Begitu mau belok, bambu hapus,
kaca mobil saya ditimbuk pecah tuh. Nah, udah, karena saya bawa istri bawa anak, udahlah pulang aja dulu. Soalnya udah ke beberapa kali juga nih kok mobil saya aneh-aneh juga. Beberapa kali? Beberapa kali. Nah, jadi saya laporlah besoknya ke Polsek Cipayung, terus diantar sama mereka. Titiknya mana di sini? Dan heran kan, 400 meter dari Polsek Cipayung itu nggak ada CCTV. Susah kan? Nah makanya menurut saya harusnya lebih banyak polisi patroli, keamanan ketertiban masyarakatnya itu harus ada. Daripada dia mainnya di atas lebih banyak. Jadi keamanan yang bukan urusan dia diambil alih. Misalnya jabatan Kabak Intelkam misalnya. Bintang 3. Itu harusnya kamu yang mana? Kamtibmas. Jadi kalau bicara kepolisian harus kita kejar. Kamunya Kamtibmas. Yang namanya Dewan Keamanan PBB isinya militer. Jadi yang namanya Dewan Keamanan Nasional di semua negara ya militer, bukan kepolisian. Jadi harus dipahami yang namanya militer itu dia bertugas untuk keamanan nasional dan keamanan negara. Makanya keliru, saya termasuk sunyi pada waktu pembagian tugas pertahanan buat militer, keamanan buat kepolisian itu salah kaprah. Jadi di dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 juga jelas, usaha-usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah di situ di pasal 30 ayat 4 barulah ada kepolisian. Di undang-undang yang asli nggak ada tuh kepolisian, nggak ada. Hanya disebutkan alat negara. Memang alat negara. Nah teman-teman, kemarin ada usulannya itu tadi, misalnya polisi di tempat dibubarkan, nama kata polisi nggak ada, kemudian masuk ke dalam Kementerian Keamanan. Saya nggak setuju dengan ide itu. Polisi tetap harus polisi, tapi harus ada layer di atasnya, yaitu kementerian. Karena di dalam teori kekuasaan Pion Berlin itu jelas, lembaga-lembaga yang bersenjata itu harus ada watchdog-nya, harus ada pengawasnya, harus ada pengontrolnya, baik militer maupun kepolisian. Nah, militer kita kan betul-betul di atasnya pemegang semuanya administrasi, anggaran, Kementerian Pertahanan. Kepolisian nggak, langsung Kapolri bisa minta ke Menteri Keuangan. Nah ini makanya Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan dan Wapang gayanya aja bintang 4, tapi nggak punya duit, nggak megang duit. Hanya kuasa pemegang anggaran, bukan pemegang anggaran. Beda dengan Kapolri, dia pemegang anggaran. Nah selama hubungan ketatanegaraan ini tidak seimbang, maka selama itu juga akan terjadi gesekan di bawah. Beda anggaran polisi dengan Kementerian Pertahanan nggak terlalu jauh, tapi Kementerian Pertahanan dibagi 5 pos. Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes AD, Mabes AL, Mabes AU 5. Nah karena itu bicara sisa kamarata tadi, maka BRIMOB yang paramiliter masuknya itu tadi Kementerian Hankam, polisi konvensional Kementerian Hukum. Nah, seperti itu lebih logis. Kenapa? Karena itu tadi tugas polisi adalah memelihara Kamtibmas dalam rangka penegakan hukum dengan mengayomi, melindungi, melayani. Jadi mengayomi, melindungi, melayani itu harusnya lebih menonjol di dalam strukturnya. Ini kan tidak. Nah, dia masuk semua. Seperti misalnya dibentuklah korps baru
pemberantasan korupsi. Namanya korupsi di seluruh dunia itu ya kejaksaan, bukan kepolisian. Tipikal ya. Iya, jadi mengapa ada dibentuk KPK? Karena lemahnya kepolisian dan kejaksaan. Ya kalau kita mau, itu kan lembaga ad hoc, tapi lembaga ad hoc sejak dari Megawati, artinya kan sejak tahun 2002 atau 2003 sampai sekarang, udah berapa tahun? Kok ad hoc jadi definitif? Nah, harusnya misal KPK dibubarkan, itu betul-betul diserahkan kejaksaan, harus ada betul-betul penilaian terhadap jaksa agung, nggak boleh main-main seperti kasus nangkep Silvoster aja nggak bisa, gitu kan? Pecat kalau jadi nggak main-main, polisinya nggak main-main, kejaksaan juga nggak main-main. Kalau dia sendiri tidak disupervisi oleh kejaksaan, nanti main-main terus. Perkara sampai sekian nama, akhirnya bisa dianggap sudah kadaluarsa. Jadi teman-teman kembali lagi ke perbandingan atau bagaimana konstitusi kita jelas secara eksplisit menegaskan mandat Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi teman-teman begitu bicara polisi langsung ingatkan aja bicara keamanan ketertiban masyarakat, langsung disambung. Jadi jangan kamtipmas gitu. Menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat diatur pasal 30 Undang-Undang Dasar 45, pasal 13 Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002. Nah, dalam kerangka konstitusional tersebut maka dalam prakteknya polisi harus konsentrasi di dalam tugas-tugas yang terkait dengan Kamtibmas penegakan hukum. Nah, tapi dalam praktek yang berkembang, institusi ini memainkan peran sangat luas, bahkan dominan sekali, dari mulai memonopoli penegakan hukum. Dia selesaikan sendiri, diabaikanlah kejaksaan, diabaikanlah kehakiman. Contoh dalam kasus dugaan ijazah palsu, kan nggak bisa harusnya polisi yang memutuskan. Itu domainnya adalah tata usaha negara, karena produk administrasi negara. Celakanya di dalam produk administrasi negara tuh ada masanya adalah 3 bulan, 90 hari. Nah, sementara ijazah ini kan sudah sejak berapa tahun yang lalu kan, artinya sejak 2005, ya kan udah lama sekali. Nah juga soal kontraterorisme, penanganan kejahatan siber hingga urusan imigrasi, bea cukai, keuangan, pemberontakan bersenjata, separatisme, semua dipegang polisi. Ini aneh, makanya betul-betul seperti negara kepolisian Republik Indonesia ini udah bablas betul. Nah, makanya pasca reformasi yang menempatkan polisi langsung di bawah presiden, kuncinya ada di situ. Saya nggak setuju dengan Prof. Mahfud MD ketika menjadi Menko Polhukam didatangi beberapa mantan purnawirawan Polri, dia mengatakan udah bener posisi Polri di bawah presiden, keliru nih Mahfud, keliru Pak Mahfud, mohon maaf Pak Mahfud. Justru salah satu akar masalahnya di situ. Jadi dia merasa superior, merasa ada arogan. Ini kan sama mengingatkan kita pada peristiwa Menhankam Pangap. Itu nggak boleh yang namanya Menhankam itu militer aktif, nggak boleh. Silahkan dari militer, tapi paling tidak 5-7 tahun sudah pensiun. Nah, di Amerika ada tuh ketentuannya, sudah 7 tahun baru mulai jadi Menhan yang militer. Tapi sipil juga bisa. Sipil bisa, gitu loh. Ya, memang ini Kementerian Sipil kan gitu. Nah, jadi dulu nggak boleh.
kekeliruannya eranya Pak Harto, kecuali di ujung masa pemerintahannya Udah bisa. itu pisah, tapi kembali lagi pada waktu Wiranto menangkap Pangap lagi. Jadi merasa hebat banget nih Wiranto. Sama dengan sekarang Listio atau Kapolri pasca reformasi merasa atasannya presiden, lo nggak penting kan, kira-kira yang lain gitu, merasa hebat. Jadi betul-betul harus ada yang mengawasi, sehingga di dalam beberapa momen terjadi misalnya konflik antara Gatot Nurmantio dengan Priamijat Triakudu, Menhan waktu itu, karena apa yang dimaui Gatot tidak disetujui, apa yang diinginkan Priamijat juga tidak dilaksanakan oleh Gatot. Misalnya Priamijat ingin latihan perang dengan Tiongkok, Gatot nggak mau keluarkan satu prajurit pun, ya kan nggak bisa. Jadi betul-betul memang harus ada kontrol, kalau nggak bahaya. Nah, jadi desain ini, desain Polri yang sekarang itu bertolak belakang dengan prinsip civilian oversight dalam negara demokrasi modern. Nah, seperti saya kemukakan tadi, ada David Berlin itu mengemukakan bahwa institusi koersif yang langsung dibawa ke kepala negara tanpa filter sipil akan memiliki potensi besar terhadap hegemoni kekuasaan sekaligus lemahnya akuntabilitas demokrasi. Ini betul-betul harus diawasi. Gak bisa nih kalau bilang ini benar, justru Pak Mahfud, sorry, salah satu akar masalahnya adalah ketika Kapolri berada langsung di bawah presiden. Saya terus terang agak khawatir nih kalau Pak Mahfud nanti menjadi kepala komite reformasi mengamini ini lagi. Kayaknya saya akan berteriak-teriak terus nih. Karena itu salah Pak Mahfud, saya bilang. Nah, demikian juga ada Cohen itu juga menekankan bahwa demokrasi baru seringkali menghadapi civil dependency of coercive institution. Jadi ketergantungan sipil terhadap lembaga bersenjata yang akhirnya melemahkan kontrol sipil tersendiri. Memang betul dalam demokrasi policing yang dikumandangkan Jenderal Tito Karnavian dan Prof. Iki Hermawan Sulistyo, dosen saya berbeda pendapat. Itu sipil, tapi sipil bersenjata beda dong. Kalau mau, ya sipil betul-betul. Makanya saya nggak setuju kepangkatan polisi ada kata jenderal, nggak boleh. Pangkatnya inspektur atau kepangkatan PNS, ya kan? Ahli madya muda begitu gitu, pembina muda, pembina madya, pembina utama. Jadi jangan dipanggil jenderal. Begitu dipanggil jenderal, udah merasa militeristiknya muncul. Ini militer ini makhluk yang berbeda, makanya perlu pendidikan yang lama. Nah, karakter polisi kita memang. Jadi saya kemarin juga menjawab pernyataan Komjen Bibi Widayadi yang mengatakan polisi lebih tua daripada tentara. Saya bilang ya ampun, ini jenderal gimana sih? Padahal sebelum ada TNI itu kan ada peta pembela tanah air, ada tentara Kenil, dan BKR itu 22 Agustus 1945 sebelum kemudian diresmikan jadi TNI 5 Oktober 1945. Sementara polisi kan 1 Juli 1945. Kok lupa sih? Gitu loh. Dan itu disebarkan ke semua waktu gitu ya, grup-grup WhatsApp. Nah, ini yang harus dipahami. Memang lucu, tidak mau tidak mau digabungkan dengan militer, tapi dia lebih militeristik. Makanya saya bilang nggak boleh tuh pangkatnya jenderal, nggak boleh panggilannya di itu dan itu kan komandan, nggak boleh, harus kepala.
Kalau komandan itu adalah pemimpin yang memiliki hak diskresi, artinya di luar hukum. Contoh, di dalam sebuah pertempuran, komandan ini nggak perlu dia lapor ke atasan untuk ngambil tindakan, dia bisa ambil sendiri di medan tempur. Nah, seperti itu. Jadi nggak boleh di kepolisian panggil dan, kecuali BRIMOB, oke. Makanya harus dibawa Kementerian Hankam. Nggak apa-apa dia ada Brigjen BRIMOB gitu, Irjen BRIMOB, Komjen BRIMOB, nggak apa-apa. Tapi Anda bukan di kepolisian konvensional. Nah, dalam konsep democratic policing itu menegaskan bahwa kepolisian demokratis harus bersifat satu, akuntabel terhadap publik, bukan terhadap kekuasaan politik. Jadi polisi itu bukan alat pemerintah. Makanya bagi saya juga keliru kalau ada rapat kabinet mengundang Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri. Itu rapat kabinet nggak boleh. Rapat negara boleh. Jadi rapat kabinet sekretarisnya sekretaris kabinet. Kalau rapat negara sekretarisnya sekretaris negara. Harus dibedakan. Rapat militer sekretarisnya sekretaris militer, kan harus ada. Jadi nggak boleh tuh hadir di dalam rapat kabinet. Dia bukan anggota kabinet. Nah, konsep polisi masuk di dalam ABRI itu juga bukan di eranya Presiden Soeharto, di eranya Presiden Soekarno setelah dekret Presiden 1959. Jadi tahun 1960 konsep dan ada TAP MPR-nya, kepolisian dan tentara menjadi satu di dalam angkatan bersenjata. Dan menurut Presiden Soekarno waktu itu, itulah yang paling tepat situasinya di mana kita sedang menghadapi pergolakan, pemberontakan, dan juga menghadapi yang namanya perebutan Irian Barat. Makanya tahun 61 dikumandangkan Trikora itu, disitulah polisi dan mereka bersama dengan militer ikut terlibat dalam menumpas pergolakan. Apalagi sejarah polisi kita itu diawali dengan polisi istimewa yang kemudian namanya menjadi mobil brigade dan brigade mobil itu. Jadi memang polisi kita beda dengan polisi negara-negara barat atau negara komunis. Jadi lucu bagi saya kalau misalnya LSM atau kelompok koalisi sipil keamanan cara berpikirnya barat. Saya bilang Anda nggak ngerti tentang sejarah berdirinya bangsa ini, termasuk sejarah berdirinya lembaga-lembaga di kita, itu berbeda. Racikan Berita 1.